Salam YouTuber pemula. Kita akan membahas definisi dari narasi gitu ya. Misalkan ketika kita disebut konten berulang ya, dikatakan bahwa kita miskin narasi di videonya, seperti itu ya. Oke. Jadi apa maksudnya narasi itu dalam YouTube? Narasi itu seperti ini ya. Yang pertama, yang paling penting itu YouTube mengatakan dalam artinya bahwa narasi itu kalau bisa adalah narasi manusia ya. Oke. Jadi kita membicarakan tentang topik video gitu ya. Topik video yang sesuai judul yang ada dalam video itu. Jadi sepanjang video kita narasikan, atau enggak tiap beberapa menit, tiap beberapa waktu ya, atau enggak hanya muncul kita di depan gitu ya. Seperti intro, ada narasi kita ya. Lalu setelah itu tidak ada narasi lagi, hanya video ya. Video itu dibiarkan saja. Itu juga bisa mengatasi bahwa channel kita videonya bebas dari konten berulang. Oke. Yang kedua, narasi itu adalah pergerakan di video ya. Jadi video itu ada gambar diam ya, ada gambar yang sebenarnya bergerak ya. Nah, gambar diam itu sebenarnya adalah miskin narasi atau tidak ada narasinya. Beda lagi kalau gambar itu bergerak, misalkan pemandangan alam, ada angin yang bergerak, ada hewan-hewan yang bergerak ya kan, menyeberangi sungai, ada ombak di pantai gitu yang sedang menggulung ya kan, lalu kembali lagi, atau ada misalkan di akuarium ya, ada pergerakan ikan-ikan, itu adalah narasi kawan. Jadi narasi itu dalam video adalah pergerakan di gambar-gambar YouTube-nya. Oke. Jadi tanpa narasi suara pun hal ini bisa dikatakan narasi itu sudah ada di videonya kawan. Oke, seperti itu ya. Yang ketiga adalah narasi mimik wajah ya. Jadi ada video ya, konten reaksi itu kan tidak selalu sering menampilkan suara kita ya, narasi suara, bisa juga menampilkan suara mimik wajah kita. Jadi pergerakan dari video yang kecil itu ada mimik suara, mimik kita gitu ya, mimik wajah kita yang seolah-olah itu menarasikan sesuatu ya. Oke. Jadi narasi itu bisa dari mimik wajah tanpa suara. Nah, ada lagi lambaian tangan ya, seperti orang bisu. Jadi dengan gerakan tangan itu bisa menarasikan suatu hal ya. Jadi tanpa suara pun bisa dapat narasi dari hal seperti ini ya. Di YouTube itu diperbolehkan ya. Jadi pergerakan gambar juga kan itu dari video-video, karena lambaian tangan itu kan ya termasuk mimik muka kita walaupun tanpa suara ya. Oke, yang keempat itu adalah tulisan ya. Tapi YouTube tidak terlalu merekomendasikan tulisan ini. Kenapa tulisan dalam video itu tidak terlalu dikatakan sebuah narasi? Karena begini kawan, YouTube itu lebih mengandalkan suara dan gambar ya, gambar video yang bergerak ya, dua itu. Kalau suara jelas bahwa suara narasi kita, omongan kita ya. Oke. Yang kedua adalah video. Tulisan dalam video itu tidak menjadi narasi yang lebih penting gitu. Makanya video itu lebih baik gambar yang bergerak, entah mimik wajah, entah memang video asli yang ada pergerakannya itu pergerakan hewan, pergerakan monitor, pergerakan layar ya kan, pergerakan mobil ya kan, pergerakan tentang benda-benda tertentu, itulah narasinya. Jadi YouTube tidak terlalu besar gitu ya, bahwa cakupan narasi dalam sebuah tulisan di YouTube ini disebut narasi ya, yang bisa meloloskan kita daripada konten berulang, tidak ya. Jadi harap diingat bahwa narasi itu tidak selalu suara-suara kita gitu ya, suara-suara manusia, bisa juga gambar yang bergerak, video alias video itu ya, bisa juga lambaian tangan kita, bisa juga mimik kita ya. Oke. Salam YouTuber pemula.